Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari salah satu mata pelajaran yaitu spreadsheet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pak Saiful, atau bisa dipanggil Pak Yusuf juga. Saya akan mengajar pada mata pelajaran spreadsheet ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar spreadsheet, gitu. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran anak-anak semua ketika mendengar kata spreadsheet? Ya, aplikasi pengolahan angka, benar sekali. Secara lengkapnya kita akan mempelajari di sesi kali ini. Nah, ini dia. Kita akan mempelajari dasar-dasar dari aplikasi pengolahan angka, atau bisa kita sebut dengan spreadsheet. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami dan mengerti bagaimana cara penggunaan aplikasi pengolahan angka, atau dalam hal ini kita akan lebih jauh mempelajari tentang Microsoft Excel. Ya, kita mulai dari sini, yaitu pengertian dari aplikasi pengolah angka. Perangkat aplikasi pengolah angka adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Jadi, di aplikasi pengolahan angka ini fungsinya untuk kita mengolah data-data yang berupa angka. Nah, ini sangat relevan sekali dengan jurusan kita, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, di mana pada jurusan akuntansi kita banyak menemukan angka-angka gitu, beribu-ribu, juta-juta, bahkan sampai miliaran. Nah, semuanya akan kita permudah gitu prosesnya ketika kita menggunakan aplikasi pengolahan angka. Nah, kemampuan aplikasi ini antara lain untuk pembuatan tabel, kemudian pengolahan data, kemudian penggunaan rumus, pembuatan grafik, dan juga pembuatan database gitu. Jadi semua hal yang kita butuhkan di akuntansi semuanya bisa kita lakukan secara mudah menggunakan aplikasi pengolahan angka. Nah, selanjutnya sebelum kita lebih jauh mengenal aplikasi pengolahan angka, kita harus tahu nih, ternyata banyak banget kalau aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pengolahan angka, yaitu yang pertama ada Microsoft Excel, kemudian ada Star Office, kemudian ada Lotus 123, ada Open Office, ada Abacus, ada Genome, kemudian ada Kspread, kemudian ada yang terakhir ada SES gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya aplikasi pengolah angka, dan ini mungkin cuman sebagian kecil dari semua aplikasi pengolah angka yang ada. Dan hari ini kita akan lebih fokus kepada salah satunya, yaitu Microsoft Excel. Nah, mungkin Microsoft Excel salah satu yang nggak asing gitu ya di telinga kita. Kita sering gunakan atau kita sering melihat prosesnya seperti itu. Nah, Microsoft Excel merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolahan angka. Jelas ya, karena memang kita di sini lagi ngomongin aplikasi pengolahan angka. Nah, fungsinya itu banyak banget ya itu. Yang pertama itu untuk pembuatan database. Kemudian untuk fungsi keuangan. Nah, ini sangat relate banget dengan jurusan kita, yaitu akuntansi keuangan lembaga, yang membutuhkan software ataupun aplikasi yang bisa memudahkan kita dalam fungsi-fungsi keuangan dan juga pembuatan laporan seperti itu. Kemudian ada fungsi matematika. Nah, kalau misalkan kita menggunakan aplikasi pengolah angka, kita nggak perlu ragu lagi nih sama hasilnya, karena insya Allah kalau misalkan kita masukin rumusnya benar, hasilnya juga akan benar. Beda kalau misalkan kita manual ya, pakai kalkulator gitu, ngitung satu-satu, kadang nolnya kurang satu atau harusnya dua, tapi kita nulisnya satu, dan seterusnya. Ini bakal ngebuat terjadinya kesalahan-kesalahan. Dan kalau misalkan di akuntansi, kita itu dituntut untuk sangat teliti gitu ya terhadap apa-apa yang kita tulis seperti itu. Nah, Microsoft Excel ini akan memudahkan dalam perhitungan. Kemudian ada fungsi logika. Nah, ini juga penting gitu sebagai penunjang kita dalam pengolahan keuangan. Kemudian ada pembuatan grafik dan lain-lain. Masih banyak banget gitu ya hal-hal yang bisa kita lakukan menggunakan Microsoft Excel. Salah satunya mungkin kalau misalkan
mau memudahkan kita bikin data gitu ya, nama-nama kelas gitu, terus habis itu mengurutkan, kemudian dan lain-lain, itu akan jauh lebih mudah menggunakan Excel gitu dibanding menggunakan aplikasi lainnya. Nah, di Excel kita harus mengenal ada namanya buku kerja atau kita bisa sebut dengan workbook. Nah, workbook ini sebenarnya secara mudahnya kita sebut satu file ataupun satu berkas Excel gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya file dokumen gaji gitu ya, itu dalam satu file Excel, kita bisa sebut itu sebagai workbook. Nah, selain itu di dalam workbook kita juga bisa mengenal namanya worksheet. Jadi ada lembaran-lembaran itu di dalam workbook yang bisa kita gunakan, dan di worksheet ini adalah tempat kita bekerja gitu. Kalau workbook itu bukunya, kalau worksheet itu lembarannya. Ibaratkan kalau misalkan kita punya buku itu punya lembaran-lembaran kan. Nah, buku itu adalah workbooknya, lembaran-lembarannya yang di dalamnya itu adalah worksheet, seperti itu. Nah, ada beberapa istilah-istilah penting yang perlu kita sama-sama pahamin, ya. Yang pertama adalah sel. Sel itu adalah kotak-kotak kecil. Kalau misalkan kita lihat di Excel itu kan banyak kotak-kotak ya. Nah, kotak-kotak yang kecil itu kita bisa sebut dengan sel. Tapi dia berdirinya secara individu, dia cuma satu. Gitu. Itu kita sebut dengan sel. Kemudian yang kedua ada range. Kalau range itu adalah ketika kita ngeblok beberapa sel menjadi satu, nah itu bisa kita sebut dengan range. Itu beda ya. Kalau sel itu cuma satu-satu, kalau range itu terdiri dari beberapa sel. Kemudian yang ketiga ada kolom atau kolom. Nah, kolom ini adalah yang menggunakan notasi huruf gitu. Ada A, B, C, D sampai dengan X, F, D gitu. Jadi totalnya kurang lebih ada ada 16.384 kolom kalau misalkan di satu lembar kerja Excel. Kemudian ada row atau kita bisa sebut dengan baris. Nah, baris ini yang ke bawah ya. Ada yang dinotasikan dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Totalnya itu sampai dengan 1.048.576 gitu. Jadi kita bisa sama-sama pahamin ya. Di sini ada namanya workbook, kemudian kedua ada worksheet. Worksheet itu ada di dalamnya workbook. Kemudian di dalamnya worksheet kita bisa memahami ada beberapa istilah-istilah, yaitu ada cell, range, kemudian column, dan juga row. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita praktekkan Microsoft Excel ya, anak-anak. Biar kita bisa lebih terbayang, oh yang mana sih yang Excel, yang mana sih yang itu, dan seterusnya. Ya, kita akan sama-sama praktekkan dari mulai membuka file Excel. Sebenarnya hampir sama kayak kita kalau mau buka aplikasi lain, tinggal kita cari aplikasinya, kemudian kita double klik. Nah, nanti dia akan muncul nih aplikasinya. Sama ya, kayak kita mau buka Word gitu, PPT, kita mau buka aplikasi-aplikasi lain yang ada di komputer, kita tinggal double klik. Atau cara keduanya kita bisa klik sekali, kemudian enter gitu. Itu sama aja gitu. Cara ngebukanya sama gitu, sama kayak aplikasi lain. Nah, kalau Excel yang saat ini saya gunakan itu Excel 2016. Nah, versi-versi Excel itu udah banyak banget ya. Dari mulai Windows XP, kemudian Excel 98, 97, kemudian tahun 2000-an juga udah banyak, 2013, 2016, sampai yang terbaru 2019 juga udah ada gitu. Jadi sama aja sebenarnya, tinggal kita, dan penggunaan juga pun sama gitu. Nah, setelah kita menunggu loadingnya tadi, nah kita akan dihadapkan sama aplikasi Excel. Jadi setelah kita buka, tampilan utama yang bakal muncul itu seperti ini gitu. Ini ada pilihannya, ada Home, New, sama Open gitu. Ini punya fungsi masing-masing. Kalau di Home ini
kita bisa melihat semuanya. Di sini ada pilih new sama recent files. Nah, recent files ini bisa adalah file-file yang sebelumnya kita buka gitu. Dan ini bisa kita tinggal klik aja gitu kalau misalkan kita mau buka file yang sebelumnya kita buka. Nah, kemudian ada menu new. Nah, menu new ini adalah menu di mana ketika kita ingin membuka ataupun membuat file baru. Nah, kita tinggal pilih blank workbook untuk penggunaan ataupun ketika kita ingin membuat file baru. Atau di sini juga banyak pilihan-pilihannya ya, template-template yang bisa kita gunakan dalam Excel gitu. Tapi karena kita menggunakan hal-hal yang berbeda dengan template yang ada, jadi kita menggunakan blank workbook aja ya. Gitu. Terus yang ketiga ada menu open. Nah, menu open ini akan dimunculkan data-data yang ingin ataupun yang sebelumnya kita buka, ada recent files-nya. Nah, sebelah sini nih recent files namanya. Kemudian di sebelah kirinya ini ada apa namanya pilihan juga ketika kita ingin membuka dokumen yang nggak ada di recent files gitu. Kita tinggal buka browse, nanti akan muncul jendela dokumen gitu, di mana di situ kita bisa mencari file yang kita butuhkan. Nah, seperti ini. Kita tinggal cari filesnya mana, kemudian kita klik, kemudian pilih open. Nah, seperti itu ya. Semoga jelas dari penjelasannya. Di sini kita akan sama-sama mempraktekkan ataupun kita akan melihat tampilan dari Excel. Nah, untuk membuat file baru, caranya kita tinggal buka aplikasinya yang pertama, yang kedua kita pilih new, kemudian kita pilih blank workbook. Jadi stepnya cuma 3. Ketika kita ingin membuka ataupun membuat file baru, buka aplikasinya, kemudian pilih new, kemudian pilih new workbook. Seperti itu. Nah, kita akan melihat ini adalah tampilan dari Microsoft Office Excel. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan ini ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan dalam Microsoft Excel. Gitu. Yang pertama, di sini adalah menu bar namanya. Menu bar. Ada file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, help, dan tell me what you want to do. Nah, di sini adalah menu bar gitu namanya ya. Ini adalah menu-menu ataupun menu utama ketika kita membutuhkan alat-alat yang harus kita gunakan dalam aplikasi Excel gitu. Pertama ada file. File ini nanti ada pilihannya. Kalau kita mau buka mau kembali ke home, kemudian ke new, kalau misalnya kita mau bikin dokumen baru lagi ketika kita udah membuka Excel itu bisa gitu, new. Kemudian open kalau mau buka yang lain. Kemudian ada menu save-nya juga untuk menyimpan. Nah, ada juga save as. Save as ini untuk menyimpan dengan nama yang baru gitu. Ada print juga. Jadi Excel ini juga bisa di print ya anak-anak. Nggak cuman Word aja gitu, tapi aplikasi-aplikasi lainnya umumnya juga bisa di print gitu. Pun dengan Excel. Nah, kemudian ada home. Nah, home ini adalah yang paling umum kita gunakan. Ini ada buat pemilihan fontnya gitu, bold, italic, terus habis itu underline, ukuran, kemudian dan lain-lain ya. Ini semuanya terangkup yang umumnya kita gunakan gitu. Ya, kemudian yang ketiga ada menu insert. Ini pilihannya banyak ya. Kalau kita mau bikin tabel, kemudian ilustrasi, ini kalau misalkan bentuk-bentuk nih, mau bikin bentuk kotak dan segala macamnya di sini bisa. Kemudian ada untuk membuat charts ataupun grafik, di sini bisa. Kemudian kalau butuh simbol dan lain-lain, di sini bisa. Nah,
Kemudian menu keempat, ini ada page layout. Ini untuk mendesain halaman kita. Kita mau buatnya seperti apa. Ini ada size-nya juga. Kemudian print area, ini kalau misalkan kita mau ngeprint area tertentu aja, kita tinggal blok. Kemudian background juga ada, dan lain-lain. Ini banyak pilihannya. Kemudian ada formula. Nah, ini yang sebelumnya saya bilang gitu, di sini di Excel itu bisa kita gunakan fungsi-fungsi yang seperti fungsi logika, fungsi matematika, dan fungsi keuangan. Ini ada AutoSum, ada insert function ya, banyak fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Financial, logical, text, date and time, lookup and reference, math and trick, kemudian fungsi-fungsi lainnya. Ada calculation option juga. Kemudian yang kelima, ada menu data. Nah, ini untuk tadi ya, kalau fungsinya kalau misalkan kita butuh database, nah kita bisa menggunakan ini. Ini ada menu short untuk mengurutkan data yang paling kecil ke yang paling besar, atau yang paling besar ke paling kecil, atau urutan huruf gitu, abjad dari A ke Z atau Z ke A, itu bisa. Kemudian kita filter juga bisa, filter berdasarkan umur, berdasarkan warna, berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, ini bisa kita gunakan. Kemudian di review, ini lebih ke hampir sama kayak di Word juga sama ya, ada kayak gini juga. Ini ada bagian spelling, thesaurus, workbook statistik, kemudian smart lookup, translate, buat komentar juga bisa, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada view. Menu view ini untuk mengubah tampilan. Ini ada menu page review, kemudian page layout-nya juga. Ini untuk mengubah tampilan aja gitu. Ini kan biasa kayak gini ya. Nah, kalau misalkan kita klik yang lain, bakal berubah. Gitu. Kemudian ada freeze pens, dan zoom, split, dan lain-lain. Banyak ya yang bisa gunakan. Dan terakhir itu help. Help ini ketika kita kesulitan dalam menggunakan Microsoft Excel, ataupun mungkin ada problem-problem yang kita nggak bisa selesaikan, kita bisa klik menu help. Nah, ini dia tampilannya ketika kita klik help ya. Jadi intinya di sini kita ketika membutuhkan sesuatu, kita bisa tinggal klik help ya. Ada kontak support, feedback, show training, community, dan lain-lain. Nah, kita akan coba sama-sama lihat yang lain ya. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang menunya, menu bar. Nah, sedangkan yang ini apa namanya, Pak? Nah, yang ini namanya toolbar, gitu. Toolbar. Nah, terus tadi kita udah belajar juga namanya cell ya. Cell itu ini nih. Kalau kita klik nih satu, ini kan ada dikotakin ini warna hijau. Nah, ini namanya cell. Terus kalau range itu ketika kita ngeblok, yaitu terdiri dari beberapa sel, itu kita bisa sebut dengan range. Kemudian ada sebutannya baris dan kolom ya, atau kolom. Nah, kolom ini yang ini ya, A, B, C, D, E, F, G, yang dinotasikan dengan huruf. Kemudian baris atau row yang dinotasikan dengan angka 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah kolom A, kolom B, kolom C. Kemudian baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada tulisan F7. Ini bisa kita sebut dengan name box atau active cell. Jadi ketika kita klik di mana nih? Misalkan di sini. Nah, ini namanya sel apa? Namanya sel G6, yaitu ada di kolom G, baris ke-6. Kalau kita pindahin lagi, dia bakal berubah gitu. Intinya di sini dia menunjukkan di mana kita ada berada, gitu. Active cell. Kemudian di sini tempat kita mau nulis. Gitu. Akan muncul di selnya, atau kita nulis langsung di sini juga bisa. Tinggal diklik, kita tulis.
Nah, selain itu, tadi juga kita udah belajar namanya workbook dan juga worksheet. Workbook itu adalah ini nih, file Excel-nya nih, semuanya. Itu adalah workbook. Nah, kalau worksheet, kita bisa lihat di bagian bawah, di sini ada namanya sheet ya. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Ini bisa ditambah sesuai dengan kebutuhannya kita. Umumnya kalau di Excel 2016, itu cuma satu munculnya. Tapi di versi Excel sebelumnya, dia biasanya munculnya 3. Tapi itu bisa kita tambahin, kita bisa kurangin sendiri. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Sampai di sini jelas ya buat Excel. Ya, seperti itu ya. Untuk Excel, ini kita baru pengenalan aja. Excel itu seperti apa bentuknya ya. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan rumus-rumus ataupun tools-tools yang ada di Excel. Seperti itu. Nah, terakhir mungkin untuk menutupnya, kita coba sama-sama simpan kali ya. Kita akan belajar bagaimana cara menyimpannya. Cara menyimpannya tinggal klik file ya, klik file, kemudian save. Karena ini sebelumnya belum pernah di-save, maka kita harus save. Nanti kita disuruh pilih mau disimpan di mana. Kalau saya mungkin boleh di browse ya, biar lebih mudah. Nah, tinggal ganti namanya, misalkan kerja 1. Kita pilih save. Ya, ini udah tersimpan ya filenya. Kemudian untuk menutupnya kita tinggal klik silang di sini. Nah, paling itu aja ya buat materi kita di hari ini. Semoga bisa mempermudah anak-anak semuanya untuk belajar dan semoga lebih semangat belajarnya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, boleh dimasukkan di kolom komentar atau mungkin bisa personal chat langsung ke saya ya. Gitu. Minggu depan kita akan ulangan tengah semester, jadi dipelajari dengan baik materi-materi yang sudah diberikan. Semoga bisa lancar juga gitu menjawabnya. Saya rasa cukup buat pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa memudahkan anak-anak semuanya bisa memahami Excel dengan baik. Saya rasa cukup, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.